Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah dengan NIM 2011-429953. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah perpajakan, yaitu dengan judul Pajak Penghasilan. Yang pertama ada pengertian pajak. Pajak yaitu iuran dari rakyat kepada negara dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pemerintahan. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur regulen. Selanjutnya, fungsi pajak ada dua. Yang pertama, fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Fungsi pajak di sektor publik merupakan alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke kas negara. Dan yang kedua ada fungsi reguleren atau fungsi mengatur. Fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi dan politik. Macam-macam pungutan yang ada di Indonesia ada 4. Yang pertama pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga sumbangan atau iuran, dan yang keempat ada penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya, teori pemungutan pajak menurut filsafah hukum alasan negara memungut pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Negara berhak memungut pajak karena negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Yang kedua adalah teori kepentingan. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Ketiga, teori gaya pikul. Pajak yang dibayar harus sesuai dengan gaya pikul masing-masing orang. Keempat, teori bakti. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Dan yang kelima, ada teori asas daya beli. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke negara. Timbul utang pajak. Yang pertama, pendapat atau ajaran material. Timbulnya utang pajak yaitu saat diundangkan undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut. Dan yang kedua, pendapat atau ajaran formil. Timbulnya utang pajak terjadi pada saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Sejarah PPh. Undang-Undang PPh menggantikan tahun 1925 Ordonansi Pajak Perseroan, 1944 Ordonansi Pajak Pendapatan, dan tahun 1970 Pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Definisi dari Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1. Penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, objek pajak Undang-Undang PPh Pasal 4. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.